Bimbingan dan penyuluhan pun terjadi perubahan-perubahan. Yang dulunya kumpul bersama, sekarang harus jaga jarak. Kemudian pola hubungan sosial keagamaan pun demikian. Di masjid-masjid ketika sholat dulunya rapat, sekarang direnggangkan. Jadi terjadi perubahan secara besar-besaran. Nah, oleh karena itu tidak terlepas dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan pedagang pasar Senggol yang ada di kota Parepare. Kota Parepare ini terkenal dengan ikonnya adalah sebuah pasar yang namanya Pasar Senggol. Itu menjadi ikon, adalah pasar tradisional yang di situ memang ada barang-barang yang mungkin second yang dijual, tetapi itu rasanya seperti baru. Bahkan mengalahkan produk-produk lokal yang mungkin baru, ya. Nah, oleh karena itu setiap saat, bahkan jam 4 sore sudah mulai dibuka pasar Senggol itu. Batasnya sampai jam 11 malam. Dan ini sangat menarik. Berbagai daerah datang berkunjung ke pasar Senggol. Secara kasat mata, pasar Senggol adalah sesuatu yang sangat cantik dan menarik. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya dan kita melihat problem sosial yang ada di dalamnya, ternyata butuh eksistensi penyuluh di dalamnya. Oleh karena itu kami sebagai penyuluh agama terpanggil untuk turun ke lapangan melihat bagaimana melakukan pemetaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di salah satu pasar Senggol. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu bagaimana strategi bimbingan penyuluhan yang dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana pemberdayaan sosial keagamaan pedagang pasar Senggol. Secara konseptual, strategi dalam bimbingan yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan identifikasi, yang kedua melaksanakan bimbingan secara online, ya. Yang ketiga adalah secara personal approach. Kami melakukan pendekatan secara personal, ya. Kemudian melakukan pertemuan secara berkala. Kemudian materi yang kami suguhkan adalah materi yang mereka butuhkan. Karena biar persoalan agama kalau mereka tidak butuhkan, maka mereka tidak akan pernah bisa menerima. Ya. Ini yang paling pokok adalah sesuatu yang kita berikan adalah yang mereka butuhkan. Ya. Kemudian membiarkan mereka menjadi narasumber bagi diri mereka sendiri. Jangan kita sok karena sudah hafal ayat terus senantiasa setiap saat menjadi narasumber untuk mereka. Itu sangat membosankan buat mereka. Tapi buatlah mereka menjadi narasumber untuk dirinya sendiri. Inilah yang kami lakukan. Kemudian strategi yang terakhir adalah tentu melakukan evaluasi. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimana pemberdayaannya. Nih, ya, slide-nya tertinggal ya. Tidak apa-apa, saya lanjutkan saja terus ya. Ya, oke. Jadi pemberdayaannya yang pertama adalah pengembangan diri yang berkesinambungan dengan merubah paradigma bimbingan penyuluhan yang menempatkan mereka sebagai objek, ya. Tapi buatlah mereka menjadi subjek itu sendiri. Ya, jangan dijadikan dia sebagai objek yang bernilai daif, lemah. Terkadang kita menganggap bahwa masyarakat yang kita dampingi, kita bimbing itu masyarakat yang tidak lebih tahu dari kita. Kita merasa bahwa kita lah yang terpintar di antara mereka. Itu jangan dilakukan. Ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata kunci dalam pendampingan yang saya lakukan. Meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kata kunci yang sangat berhasil di dalam melakukan pembimbingan. Apa kata kunci itu? Yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini adalah teori pembimbingan dan pemberdayaan menurut Allah Ta'ala. Ini pemberdayaan menurut konsep Al-Quran. Jadi pemberdayaan itu bukan hanya mereka diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu karya, tetapi ini adalah konsepsi Al-Quran tentang pemberdayaan. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Menurut Ibnu Katsir,
Beliau menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangannya, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak dia terbesit di dalam hatinya. Baik, Ustaz, sudah menit ke-7. Ya. Saya duluan Pak Koordinator. Ini Pasar Senggol. Ya. Yang saya tanyakan sedikit, sarana yang kita gunakan, adakah sarana di sana, misalnya masjidnya, majelis taklimnya, apa wujudnya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan baik? Ya. Kan ini pasti ada. Ada? Coba. Ya. Jadi ini belum tuntas sebenarnya. Saya ingin menceritakan yang lebih dahsyat dari apa yang saya katakan secara konsepsi Al-Quran. Karena yang saya lakukan pembinaan ini, saya mencoba melakukan pemetaan, tidak ada sarana, Pak. Sarananya adalah pasar. Tidak ada majelis taklim, tidak ada masjid. Karena saya tidak ingin dia secara formal melakukan aktivitas. Karena mereka tidak bisa didikte bahwa hari ini Anda kumpul. Mereka adalah orang pasar, berbeda dengan masyarakat biasa. Ketika jam 4 sore lalu mereka diminta untuk berkumpul, maka mereka pasti menolak. Karena mereka menjual jam 4 sore sampai jam 11 malam. Siang mereka kerja. Sepatu second itu, Pak, itu tidak langsung dijual, tetapi dicuci dulu, dibersihkan. Mereka kerja mulai pagi sampai sore. Sore menjual, dia tidak ada waktu. Maka kami datang melakukan dengan personal approach, dan hasilnya luar biasa dengan pendekatan ini. Saya melakukan evaluasi, yang ada di situ adalah mereka adalah preman. Jadi komunikasi kita kalau tidak majelis taklim, tidak bisa gimana? Mendatangi jualan. Ya, personal approach. Nah, apa yang terjadi, Pak, dari hasil yang saya lakukan? Ya. 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 Yang saya mau katakan di sini, ini yang dilakukan dan sangat kemampuan personalnya atau sistemnya? Keduanya. Jadi pertama, satu contoh saya berikan karena ini belum tuntas dan ini sungguh luar biasa. Harus saya potong karena malam ini saya biarkan. Ini sampai jam 10 malam tidak selesai. Iya, baik. Saya tahu konsepnya, cuman bagaimana menarik ending garis besarnya bisa saya paham. Oke, baik. Saya kasih contoh yang paling luar biasa. Bahwa ternyata yang saya dampingi ini awalnya mereka tidak punya finansial. Tetapi setelah diberikan konsep wa may yattaqillaha, mereka sudah bisa beli mobil, Pak. Ada enggak dampingan kita bisa beli mobil karena kita mendampingi dengan kekuatan wa may yattaqillaha? Mereka punya mobil. Dan yang saya dampingi bukan cuma satu orang yang beli mobil. Ada 4 orang yang beli mobil, ada yang beli rumah. Awalnya hancur-hancuran. Kenapa? Karena karakteristik akhlak yang tidak terbangun. Ini iya. Bagaimana Anda memberikan pemahaman kepada orang-orang yang notabene awalnya dari nilai materialistis dan jadi ketimbang dengan mendapatkan pemahaman akidah dengan itu kan seharian. Yang pertama, sebenarnya mereka punya kemampuan finansial tetapi hancur. Mereka tidak mampu memanage ekonomi keluarga mereka. Kenapa? Karena setelah dapat pembeli, mereka pergi minum. Maka saya lakukan pendampingan. Setiap malam takbiran, malam pergantian tahun baru, awalnya mereka minum, tetapi setelah saya masuk, mereka berhenti minum, dan itu bertahun-tahun terjadi. Mereka mengatakan, barusan saya berhenti minum, Pak, selama berdekatan dengan Bapak, sering ceramah saya, sering datang ke saya. Berhenti minum. Nah, kemudian dari sisi pendekatan pendidikan, karena ada juga pendekatan pendidikan, masyarakat di sekitar situ alhamdulillah ada seorang ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, penghasilannya pas-pasan, sekali menyekolahkan anaknya pergi di Mesir. Kalau secara rasional penghasilannya hanya 50.000 satu malam, mengongkosi anak pergi di Mesir sekolah, itu irrasional. Tetapi dengan konsepsi keyakinan yang kita bangun, alhamdulillah sampai sekarang anaknya masih bisa bertahan di Mesir. Ini sesungguhnya, ya. Saya potong lagi. Ini tadi yang Anda lakukan senada adalah berarti personal approach dalam berapa lama? Karena kalau umpamanya dilihat pasar itu kan ujung sementara ini Anda lakukan personal approach. Berapa kemampuan Anda melakukan pendekatan approach itu kepada seorang dalam Islam? Ya. Jadi saya tidak melihat banyaknya, ya, tetapi saya melihat kualitasnya. Memang, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa atau tidak berapa kemampuan Anda karena ini adalah kemampuan personal. Ya. Ini bukan kemampuan kita.
bagaimana mengukur integritas. Iya. Yang saya lakukan ini memang terbatas. Tidak seperti jumlah majelis taklim 40 orang sekaligus, tidak. Tetapi memang di antara keterbatasan inilah menjadi emas. Inilah menjadi emas. Iya. Iya. Terang bagi yang melihat Betul. bahwa itu. Iya. Tetapi yang dimaksud di sini penerang adalah penerang untuk seluruh umat. Iya. Tapi kan namanya step by step. Karena saya anggap begini, mereka yang saya caplok ini, yang saya ambil ini adalah orang-orang yang punya pengaruh dan mempengaruhi. Iya. Iya, makasih. Iya. Sebagai kesimpulan, sesungguhnya tidak banyak hal yang bisa saya ungkapkan. Saya hanya berpedoman kepada satu konsep bahwa sesungguhnya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Sekira demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bilang sayang waktunya yang sangat terbatas.